Selamat pagi semua. Bahasan kita pada kali ini adalah tentang perkembangbiakan pada hewan. Sebagaimana halnya makhluk hidup yang lain seperti manusia dan tumbuh-tumbuhan, hewan juga melestarikan jenisnya dengan cara berkembang biak. Anak-anak, perhatikanlah hewan di sekitar kalian. Apakah cara berkembang biak hewan-hewan di sekitar kita sama ataukah berbeda? Untuk mengetahui lebih jelas, mari simaklah penjelasan Pak Guru berikut ini. Hewan berkembang biak dengan 3 cara. Yang pertama yang disebut dengan ovipar. Apakah yang dimaksud ovipar, anak-anak? Ovipar adalah perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur. Telur hanya dihasilkan oleh hewan betina. Sel telur akan dibuahi oleh sel sperma yang dihasilkan oleh hewan jantan. Sel telur yang telah dibuahi kemudian berkembang menjadi embrio. Embrio ini berkembang di dalam telur dan dilindungi oleh cangkangnya. Telur kemudian akan dikeluarkan dari tubuh induk betina. Setelah beberapa saat, telur akan menetas dan menghasilkan individu baru. Apa saja contohnya, anak-anak? Contoh hewan ovipar adalah ayam, burung, ikan, katak, dan juga penyu. Yang kedua, hewan juga berkembang biak dengan cara vivipar. Apa itu vivipar, anak-anak? Vivipar itu adalah perkembangbiakan hewan dengan cara melahirkan. Hewan vivipar juga memiliki sel telur yang ada di dalam tubuh induk betina. Sel telur akan dibuahi oleh sel sperma. Setelah terjadi pembuahan, sel telur tumbuh menjadi embrio. Embrio akan tumbuh menjadi janin di dalam rahim induk betina. Setelah tumbuh sempurna, janin di dalam rahim kemudian dilahirkan. Janin yang sudah dikeluarkan dari rahim disebut bayi. Contoh hewan vivipar adalah kucing, sapi, kuda, gajah, dan paus. Yang ketiga, cara perkembangbiakan hewan yang ketiga adalah ovovivipar. Ovovivipar adalah perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur dan melahirkan. Apa maksudnya, Nana? Sel telur induk betina akan dibuahi oleh sperma dari induk jantan. Setelah sel telur dibuahi, embrio akan tumbuh di dalam selaput yang akan menjadi cangkang telur. Telur akan tumbuh membesar di dalam tubuh induk betina. Embrio di dalam tubuh telur berkembang di dalam tubuh induknya. Jika sudah saatnya, telur akan menetas di dalam tubuh induknya. Kemudian, bayi akan keluar dari tubuh induknya, sehingga hewan tersebut dikatakan berkembang biak dengan cara ovovivipar. Bertelur, kemudian melahirkan. Contoh hewan ovovivipar, anak-anak, ada ikan pari, kuda laut, bunglon, dan ular pucuk. Anak-anak yang baik, ada beberapa manfaat cara perkembangbiakan hewan baik secara ovipar maupun vivipar. Perhatikan penjelasan Pak Guru berikut ini. Hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur atau ovipar, manfaatnya yang pertama, embrio terlindungi oleh cangkang sehingga terhindar dari guncangan atau benturan. Yang kedua, telur dapat ditempatkan di sarang sehingga terhindar dari musuh. Adapun manfaat hewan yang berkembang biak dengan cara beranak atau vivipar, manfaatnya yang pertama, embrio terlindungi oleh tubuh induknya sehingga embrio yang sedang berkembang terhindar dari serangan musuh. Yang kedua, saat embrio berkembang menjadi janin, kebutuhan makanan terjamin oleh induknya. Mari kita coba tentukan
perkembangbiakan hewan yang ada di sekitar kita. Perhatikan tabel berikut supaya lebih memahami lagi, simaklah baik-baik. Yang pertama kita lihat contoh ayam. Cara berkembang biak ayam anak-anak, bertelur, ya berarti ovipar. Ayam setelah kita lihat, kita perhatikan dan amati anak-anak, ayam yang bertelur berkembang biak dengan cara ovipar tidak mempunyai daun telinga. Nah, pasti anak-anak sering memperhatikan ayam tidak memiliki daun telinga, tidak mempunyai kelenjar susu, tidak juga dan ayam itu mengerami telurnya. Ayam yang dipelihara oleh manusia agar sehat dan berkembang biak. Ayam dipelihara oleh manusia agar sehat dan berkembang biak. Manusia memanfaatkan telur dan daging ayam sebagai bahan makanan. Anak-anak pasti banyak yang suka makan telur maupun suka makan ayam ya. Yang kedua, contoh yang kedua anak-anak, kambing. Kambing berkembang biak dengan cara vivipar atau beranak. Nah, kambing mempunyai daun telinga, mempunyai kelenjar susu, dan menyusui anaknya. Kambing dipelihara oleh manusia agar sehat dan berkembang biak. Manusia memanfaatkan susu dan daging kambing sebagai bahan makanan. Yang ketiga, sapi. Sapi berkembang biak dengan cara beranak atau vivipar. Ciri-cirinya mempunyai daun telinga, mempunyai kelenjar susu, menyusui anaknya. Sapi dipelihara oleh manusia agar sehat dan berkembang biak. Manusia memanfaatkan susu dan daging sapi sebagai bahan makanan. Ikan lele berkembang biak dengan cara bertelur atau ovipar. Mempunyai misai, tidak mempunyai kelenjar susu, mencari makan pada malam hari. Ikan lele dipelihara oleh manusia agar berkembang biak. Manusia memanfaatkan ikan lele sebagai bahan makanan. Yang kelima, kuda. Kuda berkembang biak dengan cara vivipar. Mempunyai daun telinga, mempunyai kelenjar susu, menyusui anaknya. Kuda dipelihara oleh manusia agar berkembang biak. Manusia memanfaatkan tenaga kuda untuk menarik atau mengangkut beban. Nah, anak-anak, supaya anak-anak lebih memahami lagi, mari kita coba menentukan perkembangbiakan hewan yang ada di sekitar rumah kita. Perhatikan tabel berikut anak-anak. Nama hewan yang pertama anjing ya. Cara berkembang biaknya bagaimana anak-anak? Vivipar atau beranak. Kemudian yang kedua bebek anak-anak. Ayo. Gimana cara berkembang biakannya? Ovipar. Betul. Ovipar artinya bertelur. Yang ketiga, bunglon. Cara perkembangbiakannya bagaimana? Ovovivipar. Bagus. Ovovivipar tadi apa Nana? Bertelur, kemudian telur di dalam tubuh induknya itu menetas sehingga yang keluar dari tubuh induknya adalah janin ya atau bayi dari hewan tersebut. Jadi ovovivipar itu tadi artinya bertelur dan beranak. Selanjutnya Nana nomor 4 cicak ya. Cicak ovipar ya, bertelur. Yang kelima ada kadal ovovivipar. Yang keenam kambing beranak atau vivipar. Kelinci ya, kelinci berkembang biak juga dengan cara beranak atau vivipar. Kupu-kupu anak-anak, koyo kupu-kupu
berkembang biak dengan cara ovipar. Kalau sapi berkembang biak dengan cara vivipar atau beranak. Yang terakhir nomor 10 anak-anak, ular pucuk berkembang biak dengan cara ovovivipar. Nah, baiklah anak-anak, agar anak-anak lebih memahami lagi, jawablah latihan atau LK yang disediakan oleh Bapak Ibu Guru. Selamat mencoba. Terima kasih.